Apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara yang tidak langsung. Biasanya menggunakan kata-kata kiasan agar lebih indah, menarik, dan memiliki makna tertentu. Majas dibagi menjadi 4 jenis, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, majas penegasan, dan majas sindiran. Majas perbandingan adalah majas yang digunakan untuk membandingkan atau menyandingkan antara satu objek dengan objek lainnya, dengan tujuan memberikan kesan atau gambaran tertentu. Macam-macam majas perbandingan. Asosiasi. Gaya bahasa perbandingan dalam majas asosiasi digunakan untuk menyampaikan perasaan atau emosi. Bunga mawar merah mengingatkan aku pada cinta yang dahulu. Personifikasi. Majas personifikasi membandingkan manusia dan benda mati. Laut yang biru seakan menatapku dalam keheningan. Metafora. Majas metafora adalah majas yang menggunakan perbandingan dua objek berbeda. Perusahaan itu bangkrut karena ulah tikus berdasi. Smil. Majas smil merupakan majas yang menggambarkan suatu keadaan dengan membanding-bandingkan suatu hal dengan hal lainnya. Wajahnya bagaikan bulan kesiangan. Hiperbola. Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang digunakan dengan cara melebih-lebihkan suatu objek. Kata-katanya begitu menusuk hati. Eufemisme. Majas eufemisme adalah gaya bahasa yang digunakan dengan cara mengganti kata-kata yang dianggap kurang etis. Jika malas berusaha dan bekerja, kamu bisa menjadi tunawisma. Alegori. Majas alegori adalah majas yang dibuat untuk membandingkan dua objek dengan menggunakan kata kiasan. Hidup adalah roda yang selalu berputar. Antonomasia. Majas antonomasia biasanya digunakan dengan nama atau gelar yang mewakili seseorang. Bapak Proklamator, mengacu pada Bung Karno sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Pengertian majas pertentangan. Majas pertentangan adalah majas yang digunakan untuk menggambarkan dua hal yang saling bertentangan atau berkebalikan agar makna yang disampaikan menjadi lebih jelas dan kuat. Macam-macam majas pertentangan. Yang pertama ada anakronisme. Majas anakronisme merupakan majas yang mengungkapkan sesuatu kejadian yang tidak sesuai waktu. Contohnya, ternyata Bandung Bondowoso dan Sang Kuryang berteman di media sosial. Yang kedua, majas sinekdok digunakan untuk menyamarkan maksud sebenarnya dengan kata atau frase tertentu. Contohnya, kepala sekolah memuji murid lain yang rajin. Ketiga, antitesis. Majas antitesis adalah majas yang menggunakan kata-kata yang berlawanan. Contoh, bagi kami, menang kalah tak jadi masalah. 4. Litotes. Majas yang dibuat dengan tujuan untuk merendahkan diri. Contohnya, ini hanya rumah sederhana kami, padahal besar. Yang kelima, ironi. Majas ironi adalah majas yang mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan maksud sebenarnya. Contohnya, rajin sekali kamu, tugasnya tidak pernah dikerjakan. Dan yang keenam, paradoks. Majas paradoks menggunakan bahasa kiasan untuk membandingkan sesuatu yang berkebalikan. Contohnya, dia merasa sendiri meski banyak teman. Majas penegasan. Majas penegasan adalah majas yang digunakan untuk menegaskan suatu pernyataan agar lebih baik meyakinkan serta dapat mempengaruhi pembaca atau pendengar. Macam-macam majas penegasan. Repetisi. Majas yang menggunakan pengulangan kata atau kalimat untuk menegaskan maksud. Aku ingin dia datang, aku ingin dia datang sekarang. Klimaks. Majas klimaks adalah gaya bahasa dari tingkatan paling rendah ke lebih tinggi. Lomba diselenggarakan dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, bahkan tingkat nasional. Pleonasme. Majas pleonasme adalah majas yang menambahkan keterangan penjelas pada pernyataan. Kita harus terus maju ke depan menyambut masa depan. Retorika. Majas retorika adalah majas yang berbentuk kalimat tanya tetapi tidak memerlukan jawaban. Siapa yang tidak ingin hidup bergelimang harta? Majas tautologi adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata yang bersinonim. Jadilah anak yang berbakti, taat, patuh, dan penurut kepada dua orang tua. Kiasmus. Majas kiasmus adalah gaya bahasa yang berisikan perulangan sekaligus pembalikan susunan. Yang kaya merasa dirinya miskin, sedang yang miskin mengaku dirinya kaya.
Aliterasi. Majas aliterasi digunakan untuk meningkatkan ritme atau efek bunyi. Siti tidur di atas selimut sutra yang sama. Paralelisme. Majas paralelisme adalah majas dengan penggunaan kata yang dipakai berulang-ulang. Cinta itu adalah pengorbanan. Pengertian majas sindiran. Majas sindiran adalah majas yang menggunakan kata-kata kiasan untuk menyindir seseorang, perilaku, atau suatu kondisi, baik secara halus maupun kasar. Macam-macam majas sindiran. Yang pertama ada satir. Satir adalah majas sindiran untuk mengkritik. Contohnya, Nuranimu lagi tidur ya. Bisa-bisanya kau mengkeroyoki temanmu di depan umum. Yang kedua ada innuendo. Innuendo adalah majas sindiran dengan cara mengecilkan fakta. Contohnya dia berhasil naik jabatan, tetapi hasil menyuap. Yang ketiga ada ironi atau sindiran halus, mengatakan kebalikan dari kenyataan. Contohnya, rajin sekali kamu, padahal tugas saja tidak pernah dikerjakan. Yang keempat, sinisme. Sindiran kasar. Sindiran langsung tapi masih sopan. Contohnya perkataanmu tidak bisa dipercaya. Yang kelima ada sarkasme. Sindiran yang menyatakan atau keras. Contohnya kamu itu benar-benar bodoh.